الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. قال رحمه الله: وأما محبة النسوان من محبة الزوجات. Kalau di sini wa amma mahabbatuz zaujat, mencintai istri, fala lauma 'alal muhibbi fiha, tidak ada celaan terhadap orang yang mencinta dalam perkara ini. Bal hiya min kamalihi, bahkan mencintai istri itu termasuk kesempurnaan laki-laki. Wa qad intanna Allah subhanahu biha ala ibadihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan nikmat ini kepada ibadihi, kepada hamba-hambanya. Jadi mencintai istri itu termasuk karunia Allah yang sangat besar. Faqala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia menciptakan untuk kamu dari diri kamu sendiri pasangan-pasangan kamu, litaskunu ilaiha, supaya kamu tenang kepadanya, dan menjadikan di antara kamu mawaddah wa rahmah, cinta dan kasih sayang. Sungguhnya dalam perkara yang demikian ada tanda-tanda ayat bagi orang-orang yang memikirkan. Qala rahimahullah: faja'ala al-mar'ata sakanan lirrajul. Dalam ayat ini Allah menyatakan, Allah menjadikan wanita itu sebagai ketenangan bagi seorang laki-laki. Yaskunu qalbuhu ilaiha, hatinya tentram kepada wanita tersebut, tenang kepadanya. Wa ja'ala bainahuma khalisal hubbi, dan Allah letakkan pada keduanya khalisal hubbi, yakni mawaddah, murnian cinta. Wa huwa al-mawaddah al-muqtarinah bir-rahmah, yakni mawaddah yang disertai dengan adanya rahmah. Wa qad qala ta'ala 'aqiba dzikrihi, wa qad qala ta'ala muqayyiba dzikrihi ma ahalla lana minan nisa' wa ma harrama minhunna. Dan Allah berfirman pula menyebutkan, ini setelah Allah menyebutkan mana-mana wanita yang halal untuk kita nikahi dan mana yang haram. Dalam surat An-Nisa Allah berfirman, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Allah ingin menjelaskan kepada kamu dan memberi petunjuk kepada kamu tentang sunnah cara hidup. Jadi menikah, berarti mencintai wanita, itu adalah sunnah orang-orang yang sebelum kamu, dan Allah menerima taubat kamu atau memberi taubat kepada kamu. Wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yahdi wa yuridu alladziina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Dan Allah menginginkan untuk menerima taubat kamu, menginginkan kamu bertobat kepada Allah. Ini kita bertobat kepada Allah. Dengan Allah mengilhamkan taubat itu dan menerima taubatnya kita. Wa yuridu alladzina yattabi'una asy-syahawat, sementara orang-orang yang mengikuti syahwat itu ingin kamu berpaling, punya kecenderungan kepada yang lain dengan kecenderungan yang sangat besar. Yuridullahu an yukhaffifa ankum, Allah menginginkan dari kamu untuk meringankan kamu, ini untuk memberikan keringanan kepada manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Wa dzakara Sufyan ats-Tsauri fi tafsirihi an Ibnu Tawus an abihi Tawus bin Kaisan al-Yamani, kana idza nadhara ila an-nisa lam yasbir. Ini kalau dia melihat wanita beliau tidak sabar. Nah, tergerak ya, segera datang kepada istrinya ini. Wa fi sahih min hadits Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a imra'atan. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau melihat seorang wanita, fa'ata Zainab faqada hajatahu minha,
Beliau melihat seorang wanita, kemudian beliau mendatangi Zainab dan menyalurkan hajatnya kepada dari Zainab. Wa qala, kata beliau, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan. Wanita itu datang menghadap ke arah kita, jalan ke arah kita itu dalam bentuk syaitan. Wa tudbiru fi surati syaitan, dan dia membelakangi kita dalam bentuk syaitan juga. Fa idza ra'a ahadukum, ini ada yang mengatakan bahwa maksudnya itu fi surati syaitan, menggoda, menggerakkan syahwat, walaupun itu dia membelakangi kita. Nah, syaitan menarik supaya kita untuk melihat dia, entah punggungnya atau dari depan melihat ke arah dia. Fa idza ra'a ahadukum imra'atan fa'ajabathu falyati ahlah, maka apabila salah seorang dari kamu melihat seorang wanita dan mengagumkan dia, membuat dia takjub, tergerak, maka datangilah ahlinya. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi, karena yang demikian ketika dia menyalurkan kepada istrinya itu akan mengusir apa yang muncul dalam jiwanya. Fa fi hadzal hadis iddatu fawaid. Di dalam hadis ini banyak faedah. Minha al-irsyad ila tasalli 'anil matlub bi jinsihi. Di antara bimbingan dalam hadis ini yaitu tasalli, menghibur diri dari sesuatu yang diinginkan dengan beralih kepada yang sejenis. Kama yaqumu ta'am makana ta'am, seperti orang menggantikan makanan dengan makanan yang lain. Wasaub maqama saub, mengganti pakaian dengan pakaian yang lain. Itu yang pertama. Wa minha al-amru bi mudawati al-i'jab bil mar'ah al-muwarrith li syahwatiha bi anfa'il adwiyah. Perintah untuk mengobati ketertarikan kepada wanita yang menimbulkan syahwat kepada dia dengan obat yang paling bermanfaat. Wa huwa, yaitu qada'u watarihi min ahli, menyalurkan hasratnya kepada keluarganya, istrinya. Wa dzalika yanqudu syahwatahu laha, dan itu menggugurkan, menghilangkan syahwatnya yang muncul kepada wanita tersebut. Tidak tertarik lagi. Artinya kan namanya manusia normal. Manusia normal. Makanya disebutkan oleh mereka para ulama kita, ya, perempuan itu seperti kata Rasulullah SAW di sini, kalau dia datang berhadapan dengan kita dari jauh, itu dia dalam bentuk surati syaitan. Makanya dilarang perempuan itu sembarangan keluar. Idza kharajat istasrafaha syaitan. Kalau dia keluar, dia diincar oleh syaitan. Nah, akhirnya apa? Berhadapan dia dari depan, dia dalam bentuk syaitan. Dia membelakangi kita dalam bentuk syaitan. Nah, salah kita. Nah, itu dalam keadaan dia zaman ini berhijab. Nah, tidak ariyat, tidak dalam keadaan telanjang. Dalam keadaan dia kasiyat, dalam keadaan dia berpakaian tertutup dengan hijabnya, tidak menampakkan kecantikan. Ini yang di sekitar kita, warna-warni pakaiannya, hijabnya. Nah, ada yang transparan, kaya tapi seperti orang miskin. Kok bisa kaya, banyak uangnya, tapi pakaiannya seperti orang miskin, kurang kain. Seakan-akan tidak cukup kain untuk menutup badannya. Jadi di zaman. Kalau di zaman itu Rasulullah menyebutkan innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan, gimana dengan sekarang? Sama seperti ada waktu diceritakan, kalau tidak keliru, Syekh Abdul Abbas Adani juga, Yasin Adani rahimahullah, beliau dibunuh oleh Kharaj. Ya, berantum dengar ya beritanya, rahimahullah. Termasuk di antara guru kita yang mubarizin, yani menonjol. Subhanallah. Tidak pernah tahu belajar filsafat, mengajarkan durus tentang akidah tahawiyah, yang membantah filsafat luar biasa, seperti orang belajar filsafat tahunan. Rahimahullah, jazahullah khairan. Itu pernah menyebutkan tentang ada di Son'a, katanya kita ada seorang dosen menyebutkan hadis Rasulullah SAW bahwa kalian perempuan itu naqisatu aqlin wa dinin. Ada mahasiswi yang menyeletuk, mahasiswinya nyeletuk. Itu kan dulu kan karena nggak ada sekolah.
Nggak ada sekolah, nggak ada madrasah, nggak ada fakultas, nggak ada universitas. Kalau sekarang kan kita akan sekolah. Kalau dahulu, kata beliau, kata dosen tersebut, kalau dahulu wanita di zaman Rasulullah dikatakan naqisatu aqlin wa dinin, kalian itu nggak punya. Kalau sekarang kalian itu nggak punya agama, nggak punya akal. Kalau dahulu orang yang terdidik dengan wahyu dikatakan oleh Rasulullah SAW naqisatu aqlin wa dinin. Kalau sekarang berarti kalian itu nggak ada akal, nggak ada agama. Nah ini seperti itu juga. Kalau di zaman Rasulullah SAW mereka yang berhijab seperti itu, Rasulullah menyebutkan innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Fama balu hunna fi hadzal yaum. Bagaimana mereka di zaman ini? Nah, mungkin bukan fi surati lagi mungkin. Nasallallahu salamah wal afiyah. Qala rahimahullah wa hadha kama arsyada al-mutahabbina ila nikah. Dan ini sebagaimana bimbingan beliau juga untuk membimbing orang-orang yang saling mencintai untuk segera nikah. Nah, ada tertariknya, suka, walaupun cuma mungkin mendengar fulan, mendengar si fulan itu orangnya baik, begini, tertarik, senang. Jangan sampai terbayang, mungkin karena dia yang namanya ikhwan sering keluar, tahu, dengar, kelihatan, sudah akan walaupun cuma sepintas itu akan memberikan kesan. Maka kalau misalnya tumbuhnya seperti ini, ursyida ila nikah, dibimbingkan untuk dinikahkan. Nah, kama fi Sunan Ibnu Majah disebutkan, disahihkan oleh Syalbani, lam yura lil mutahabbina mithlun nikah. Tidak dilihat, artinya tidak ada sesuatu yang lebih baik bagi orang yang mutahabbin, yang saling mencinta, kecuali nikah. Ya, seperti nikah. Nah, begitu juga dengan rijalnya. Tahu fulanah bintu fulan, itu masya Allah. Ya, mungkin juga seperti itu. Apalagi terlihat, apalagi dapat apalagi berita, macam-macam. Nah, fanikahul ma'syuqah, menikahi wanita yang dicintai, huwa dawa'ul ishqi alladhi ja'alahu Allahu dawa'an syar'an, yang merupakan obat penyakit cinta yang Allah jadikan dia itu obat yang syar'i. Wa qad tadawa bihi Dawud. Hadza kalamun fasid la yasih. Nah, hadza kalamun fasid la yasih. Tidak dinisbahkan kepada Nabi Daud seperti itu. Nah, sahih. Kisah tentang seputar Nabi Daud itu tidak yang diberitakan di dalam sebagian tafsir. Beliau tertarik dengan istri prajuritnya. Nah, itu batil, tidak sahih. Nah, terlalu mulia. Kalau itu jadikan kenapa Nabi Daud kemudian kharra raki'an summa anab. Bukan itu sebabnya. Diterangkan oleh Syekh Sa'di di antara yang sebabnya itu beliau sebagai raja. Nah, mestinya kan ketika mengadili, menyidang orang yang berperkara, dengar kedua belah pihak. Kan begitu seharusnya. Tapi beliau langsung gitu, seorang mengatakan inna akhi hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa liya na'jatun wahidah. Nah, itu langsung ditanggapi oleh beliau, langsung berarti dia yang kepada yang satu ekor ini ya mengadu, saudara saya punya 99 ekor kambing. Kemudian sementara saya punya cuma satu. Dia mengalahkan saya dalam berdebat dan mengambil kambing itu. Langsung oleh Nabi Daud berarti dia zalim ngambil kambing kamu. Enggak teringat cerita dari yang satu pihak ini. Diputuskan. Nah. Ya. Nah. Nabi mungkin kalau dia wajar juga dalam keadaan beliau dalam mihrabnya dalam istana seperti ini, dua orang ini manjat dalam keadaan tidak ada namanya raja besar itu tidak ada pengawal, nggak tahu-tahu tiba-tiba nongol muncul di dalam kamar.
kaget kan. Sudah itu tambah lagi disebutkan oleh Syekh Sa'di, kalau tidak keliru Syekh Sa'di atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak ada adab bertanya itu, meminta itu, tidak punya adab, kayak maksa nekan, kata-katanya juga kasar. Nah, oleh Nabi Nabi Yahya kan, dia kan namanya walaupun bagian Nabi namanya orang manusia, mungkin spontan, ya mungkin spontan beliau. Nah, baru kemudian beliau diingatkan disebutkan oleh Allah seperti itu. Baik, qala. Jadi ala kulli hal kisah seperti ini. Nah, walaupun disebutkan oleh beliau walam yartakib nabiyullahi muharraman, walaupun Nabi Allah Daud tidak melakukan perkara yang haram. Walaupun Nabi Daud tidak melakukan perkara yang haram. Wa inna ma tazawwaja al-mar'ata wa dammaha ila nisa'ihi li mahabbatihi laha. Artinya kalau misalnya dikatakan mungkin oleh pentaklik bahwa kisah ini fasid la yasih, dalam artian maksud ini kepada seorang nabi, nisbah seperti itu, ya. Nah, qala wa inna ma tazawwaja al-mar'ata wa dammaha ila nisa'ihi li mahabbatihi laha. Yang beliau lakukan hanyalah menikahi seorang wanita dan menggabungkannya ke dalam kumpulan istri beliau karena cintanya kepada wanita tersebut. Ada yang mengatakan dari wanita ini lahirlah Nabi Sulaiman. Nah, wa kanat taubatuhu bihasabi manzilatihi indallahi wa 'uluwi martabatihi wa la yaliqu binal mazidu 'ala hada. Dan adapun taubat beliau sesuai dengan kedudukannya di sisi Allah dan ketinggian derajat beliau, dan tidak layak bagi kita lebih dari ini. Ala kulli hal, bukan itu tadi ya. Nah. Wa amma qissatu Zainab bintu Jahsh. Qissatu Zainab binti Jahsh. Fa Zaidun karena artinya ini untuk membantah yang kemarin. Yang kemarin itu kan mereka mengatakan kamu menyebutkan bencana dan balaknya cinta, jeleknya cinta, jatuh cinta kepada wanita segala macam. Nah, kenapa anda sebutkan juga bahwa ada muwazanah lah. Nah, ada muwazanah, bahwa sebutkan juga faedahnya. Itu seperti misalnya Rasulullah kan juga para umara, khulafa ur-rasyidin, juga melihat, artinya para khalifah juga ada yang jatuh cinta juga kepada budaknya, Nah, kenapa anda sebutkan bahwa cinta itu bisa bikin orang jadi berani, orang penakut jadi berani, orang kikir jadi dermawan, orang yang lemah jadi kuat, ya. Nah, Fa Zaidun, adapun ini kemudian dia nukilkan kisah Zainab. Adapun kisah Zainab, fa Zaidun kama qad azama ala talaqiha wa lam tuwafiqhu. Zaid sudah punya tekad untuk menceraikan Zainab. Karena waktu itu ya Zaid terangkat jadi Zaid ibnu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu itu orang-orang Quraisy ketika mengangkat anak itu punya hak waris. Punya hak waris, nasabnya pun juga berubah. Nah, diumumkan oleh Rasulullah SAW ketika itu sebelum jadi Nabi bahwa Zaid bin Muhammad. Nah, yarisuni wa arisuh. Nah, seperti itu. Nah, Allah ingin menetapkan satu syariat yang menggugurkan yang seperti itu. Qala wa kana yastashiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi firaqiha. Nah, ketika Zaid yang kedudukannya ya, ketika anak siapapun dia dijadikan maula suatu kaum, jadi maula, dia misalnya budak tawanan, kemudian ditarik dalam sebuah keluarga besar, entah Quraisy, entah Ba'alwi, dia gabung dengan kabilah manapun, itu jadi kelompok mereka, grup mereka, kabilah mereka. Dia misalnya seperti Zaid bin Harithah. Di awalnya beliau adalah budak Khadijah, dihadiahkan oleh Khadijah kepada Rasulullah SAW. Oleh Rasulullah dibebaskan, maka al-wala liman a'taq, loyalitas kewalian yang akhirnya punya hak untuk waris itu orang yang memerdekakan. Status wala itu diberikan kepada orang yang membebaskan. Nah, Rasulullah membebaskan Zaid bin Harithah. Jadilah dia anak angkat. Dan dia masuk dalam lingkungan Bani Hashim. Bahkan keluarga Rasulullah.
termasuk orang-orang yang tidak boleh dapatkan zakat juga. Mana keliru. Nah, terangkat kedudukannya dari orang Badui Arab biasa jadi keluarga besar Quraisy, Bani Hashim. Zainab bintu Jahsh Quraisy. Mana keliru, Al-Asadi. Anak bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kedudukannya tentu lebih tinggi. Nah, dibandingkan dengan Zaid sebelum Zaid jadi jadi Zaid bin Muhammad, kedudukannya biasa. Apalagi sebagai maula. Nah, dengan dia masuk dalam lingkungan Bani Hashim terangkat derajatnya. Dan termasuk apalagi Bani Hashim termasuk keluarga besar paling mulia di kalangan bangsa Arab Quraisy. Nah, terangkat, maka walaupun dalam keadaan dengan tidak suka, Zainab bintu Jahsh tunduk dengan keputusan Rasulullah SAW dinikahkan dengan Zaid. Tapi berat, dia namanya mungkin dalam sebagian riwayat diceritakan memang tidak cocok Zainab bintu Jahsh dengan Zaid bin Harithah. Dah, akhirnya tekad Zaid untuk menceraikan Zainab. Tapi Zainab tidak suka. Zainab tidak mau. Zaid bermusyawarah dengan Rasulullah, minta saran. Wa huwa yamuruhu bi imsakiha. Sementara Rasulullah menyuruh Zaid amsikha. Seperti disebutkan dalam surat Al-Ahzab. Fa'alima Rasulullah SAW annahu mufariquha wa labud. Dan Rasulullah tahu bahwa pasti mau tidak mau Zaid pasti akan menceraikan Zainab. Fa'akhfa fi nafsihi annahu yatazawwajuha idza faraqaha Zaid. Dan Rasulullah menyembunyikan dalam dirinya sebagaimana disebutkan dalam ayat bahwa Rasulullah akan menikahi. Nah, artinya bukan dalam ayat ya. Ini tafsiran sebagian ulama makna dari wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi. Engkau menyembunyikan dalam dirimu apa yang engkau tutup-tutupi. Nah, ya, sesuatu yang engkau sembunyikan dalam dirimu. Allah tahu tentang perkara itu. Bahwa yang dikatakan kata para ulama bahwa beliau akan menikahi Zainab kalau diceraikan oleh Zaid. Wa khasyiya maqalatan nas, tapi Rasulullah wa takhshan nas wallahu ahaqqa an takhsha. Beliau khawatir omongan orang. Inna Rasulullah SAW tazawwaja zawjata ibni. Nah, karena masih belum turun yang memenasih kedudukan status anak angkat. Sampai terjadinya kejadian peristiwa dengan Zaid bin Harithah ini. Anak angkat itu yarisu wayuras, dia mewarisi, dia diwarisi sebelum itu. Ya, dia mewarisi dan dia diwarisi. Nah, anaknya, istrinya jadi menantu bagi yang itu dulu sebelum kejadian ini, sebelum turunnya ayat hijab turunnya surat Al-Ahzab itu. Sehingga di kalangan orang Arab itu artinya itu berlaku di masyarakat Arab bahwa anak angkat itu statusnya sama seperti anak kandung jadinya ketika itu. Istrinya adalah mahram bagi bapak angkatnya. Rasulullah khawatir karena tahu kan setelah beberapa waktu bahwa ini bukan mahram dan Zaid bin Harithah bukan anak kandung, tidak sama dengan anak kandung. Khawatir dengan ucapan orang. Inna Rasulullah SAW tazawwaja zawjata ibni. Rasulullah menikahi istri anaknya sendiri. Fa innahu qad kana qad tabanna Zaidan qabla nubuwah. Karena beliau pernah mengangkat Zaid sebagai anak di sebelum kenabian. Wa Rabb Ta'ala, sementara Allah Subhanahu wa taala yuridu an yusyarri'a syar'an amman. Padahal Allah Subhanahu wa taala ingin menetapkan syariat yang umum, fihi masalihu ibadihi, yang di dalamnya ada maslahat yang umum bagi hamba-hambanya. Fihi masalihu ibadihi. Falamma talaqaha Zaid, setelah Zaid menceraikan Zainab, wan qadat iddatuha minhu, selesai iddahnya, arsalahu ilaiha, yang qadat iddatuha 3 bulannya. Ya, atau 3 kali haid. Tiga kali haid. Ini salah satu quru. Arsalahu ilaiha yaktubuha li nafsihi. Arsalahu ilaiha, Rasulullah mengutus Zaid untuk melamar Zainab untuk dirinya, untuk Rasul
sallallahu alaihi wasallam sendiri. Faja'a Zaid pun datang, wastadbaral bab bi dhahrihi. Beliau membelakangi pintu, biasanya ngadap ke pintu. Ya, ketika itu melihat, dalam riwayat disebutkan beliau melihat Zainab di depan rumah, beliau segera berpaling. Azumat fi sadrihi. Terasa agung, mulia rasanya Zainab dalam pandangan beliau. Lamma dzakaraha Rasulullah SAW, setelah Rasulullah menyebut Zainab. Nah, fanadaha min wara'il bab. Beliau memanggil Zainab dari balik pintu. Ya Zainab, inna Rasulullah SAW yakhtubuki. Rasulullah SAW melamarmu. Faqalat ma ana bi sani'atin syai'an hatta u'amira rabbi. Aku tidak akan melakukan apa-apa sampai aku musyawarah dengan Rabbku. Minta petunjuk. Wa qamat ila mihrabiha, kemudian beliau masuki mihrabnya, tempat salat beliau. Fa sallat. Fatawallallahu azza wa jalla nikahaha min rasulihi bi nafsihi. Maka Allah bertindak menikahkannya dengan Rasulnya SAW sendiri. Ini Allah sendiri yang langsung menikahkan Zainab bintu Jahsh dengan Rasulullah SAW. Wa aqada nikah lahu fawqa arsy, dan membuat akad untuk akad nikah itu dari atas langit ketujuh. Wa ja'al wahyu bidzalik, turun wahyu tentang itu. Falamma qada Zaidun minha wa tara zawwajnakaha. Satu-satunya nama sahabat yang disebut dalam Al-Quran. Satu-satunya nama sahabat yang disebut dalam Al-Quran. Zaid. Falamma qada Zaidun minha wa tara zawwajnakaha. Setelah Zaid menyelesaikan urusannya, maka kami nikahkan engkau dengannya. Faqama Rasulullah SAW waktu. Rasulullah berdiri saat itu juga, pada khala alaiha. Langsung masuk ke Zainab. Fakanat tafkharu ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Sejak saat itu Bunda Zainab bintu Jahsh membanggakan diri terhadap istri-istri Rasulullah SAW yang lainnya. Dengan apa? Kejadian ini. Taqul, kata beliau radhiyallahu anha, antunna zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawat. Min fawqi sab'i samawat. Kalian, masing-masing istri Rasulullah itu membanggakan diri. Kalian dinikahkan oleh Allah, oleh orang tua kalian, oleh wali-wali kalian. Aku dinikahkan oleh Allah dari atas langit ketujuh. Mau apa? Ini karena saling terima. Nanti yang paling azan kali, yang kadang-kadang kita baca, istri Rasulullah SAW, Safiyah bintu Huyai bin Akhtab, Yahudiyah, datang mengeluh, enggak punya apa-apa untuk membanggakan diri. Oleh Rasulullah SAW diajari, kenapa kamu enggak bilang? Pamanku Musa, bapakku Harun, suamiku Muhammad. Banggakan dengan itu. Akhirnya ya saling berebut istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu dia mereka. Dan ini disebutkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, Zainab bintu Jahsh dalam hal kecantikan dan juga dalam hal cinta Rasulullah pada dia, dan kedudukan di sisi Rasulullah sama, bersaing, sehingga mereka punya istri Rasulullah itu punya dua kubu, punya blok Aisyah, Hafsah, Saudah, dan blok yang lain, bukan untuk perang loh ya, tapi mereka untuk berebut cinta suami mereka, ya. Bunda Zainab, Ummu Salamah, kemudian kalau tidak keliru Safiyah gabung sama Hafsah juga. Seperti itu juga pernah disebutkan dalam riwayat Rasulullah menghajar sampai 4 bulan Bunda Zainab. Ketika itu keluar enggak senang dia memberikan sesuatu atau mengalah kepada Bunda Safiyah. Keluar yang enggak pas lah oleh Rasulullah, dihajar sampai 4 bulan. Marah Rasulullah. Kemudian setelah 4 bulan beliau datang, dihadiahkan oleh Bunda Zainab budaknya untuk Rasulullah SAW. Qala fa hadhihi qissatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a Zainab. Wala raiba, tidak diragukan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana hubbiba ilaihi an-nisa.
Tidak diragukan bahwa Nabi SAW dijadikan cinta kepada beliau, ditumbuhkan kepada beliau cinta kepada kaum wanita. Kama fi sahih min hadits Anas anhu sallallahu alaihi wasallam, hubbiba ilayya. Jadikan aku mencintai min dunyakum, dari dunia kalian itu an-nisa wat-tib. Dijadikan Rasulullah itu mencintai wanita dan minyak wangi. Ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan dijadikan sedapnya pandangan mataku itu dalam salat. Wa hadza lafzul hadis. Ini lafaz hadis yang benar. La ma yarwihi ba'dhum hubbiba ilayya min dunyakum salat. Bukan seperti yang disebutkan dalam sebagian riwayat, dijadikan aku mencintai bagian dunia kalian itu 3 hal. Zad al-Imam Ahmad fi kitab az-Zuhd fi hadzal hadis, asbiru ta'am wa syarab wa la asbiru anhunna. Imam Ahmad menambahkan dalam kitab az-Zuhd, aku bisa bersabar tahan untuk tidak makan dari makan dan minum, tapi tidak sabar dari mereka. Wa qad hasadahu a'da'ullahi al-yahudu ala dzalik. Orang-orang Yahudi iri dan dengki dan bahkan memanfaatkan itu sebagai celah. Nah, faqalu, kata mereka, ma hammahu illa nikah. Tidak ada pikirannya kecuali nikah, kecuali perempuan. Qatalahumullah anna yufakun. Nah, semoga Allah binasakan mereka. Ya. Bapak moyang mereka Ibrahim alaihissalam punya 2 istri. Raja yang mereka banggakan Nabi Daud punya 100 istri. Nabi Sulaiman yang punya haikal yang mereka banggakan, yang mereka ingin bongkar, yang mereka ingin temukan di Baitul Maqdis, punya sampai 100 lebih, 700 istrinya. Apa yang heran? Nah, Nabi Yakub, bapak moyang mereka juga Israel yang mereka nisbahkan nama mereka kepadanya, punya 4 istri, bahkan adik kakak, bersaudara dalam ketika itu. Nah, ya, mereka iri dan dengki. Faradallahu subhanahu wa rasulih. Allah membela, membantah ucapan mereka itu dari Rasulnya, wa nafaha anhu, dan membela beliau. Faqala am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka iri kepada manusia, dan iri kepada Rasulullah terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya? Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab, dan sungguh telah kami berikan kepada keluarga Ibrahim al-kitab wal hikmah, wa atainahum mulkan azima, dan telah kami berikan kepada mereka kerajaan yang besar. Wa hadha Khalilullah Ibrahim imamul khunafa, kana indahu Sarah. Nabi Ibrahim imamul khunafa, di sisi beliau ada Sarah, ajmalu nisa'il alamin, wanita tercantik di zamannya. Wanita tercantik di zamannya. Kenapa sekarang orang-orang Yahudi, orang-orang yang banyak yang jelek-jelek? Ya, dosa mereka. Sarah ajmalu nisa'il alamin, ya. Wa ahabba Hajar, dan beliau mencintai Hajar, wa tasarra biha, dan menjadikannya sebagai istri kedua, istri terakhir. Wa hada Daud, tasarra biha, nah, sebagai istri yang kedua. Wa hada Daud kana indahu 99 imra'atan fa ahabba tilkal mar'ah wa tazawwaja biha fa kammala al-mi'ah. Nabi Daud punya 99 istri, mencintai seorang wanita, beliau menikahi dan menjadi 100. Nah, kisatun batilah. Kisah kalau dengan itu ya, kisah itu batil. Dia mencintai istri prajuritnya. Ini cerita yang batil, cerita yang batil. Nah, al-farq yang dipahami oleh orang-orang Yahud. Nah, dalam kitab-kitab mereka yang memang tidak pernah memuliakan Allah Rasulnya, ya seperti itu ceritanya, kisah-kisah mereka. Nah, merendahkan Nabi, bahkan yang paling mereka banggakan, Nabi Daud mereka lecehkan, Nabi Yakub mereka lecehkan, bapak mereka sendiri. Ini orang Yahudi. Ya. Nah, kalau ada Sulaiman ibnu, dan ini beliau putranya, putra Nabi Daud, Sulaiman alaihi salam. Kana yatufu fil lailah ala 90 imra'atan. Beliau menggiliri 90 wanita dalam satu malam. Jangan berharap mereka akan jadi prajurit berkuda. Harapan beliau, malaikat yang menjadi teman beliau, qul insyaallah. Beliau enggak ucapkan. Akhirnya tidak ada yang melahirkan kecuali 1, itu pun cacat dan meninggal. Kalau beliau mengatakan insyaallah 99, atau dalam riwayat dikatakan 700, itu betul-betul jadi jenderal, jadi jagoan perang. Ya.
Qala wa qartu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ahabbin nisa ilaihi. Rasulullah pernah ditanya tentang wanita manusia yang paling dicintai oleh beliau. Faqala Aisyah. Maka para ulama yang mendapatkan riwayat ini selalu membanggakan untuk membuat jengkel orang-orang Syiah, menyebutkan Habibatu Rasulillah Ummul Mukminin, Habibatu Rasulillah Siddiqah bintu Siddiq. Tambahi biar tambah kehar, tambah marah orang-orang Syiah. Nah, paling jengkel mereka. Ya. Nah. Qala wa qala an Khadijah. Beliau juga ketika ditanya tentang Khadijah, inni ruziqtu hubbaha. Sungguh aku diberi rezeki oleh Allah mencintai dia. Fa mahabbatun nisa'i min kamalil insan. Mencintai wanita, mencintai istri maksudnya di sini yang halal. Ya, jangan salah. Jangan salah. Mencintai wanita, mencintai istri min kamalil insan. Nah, secara umum kalau dia menyukai perempuan itu berarti dia kesempurnaan dia sebagai manusia. Kalau dia berpaling dari ini berarti dia tidak normal jadi manusia. Nah, makanya kita katakan bukan manusia mereka mencintai laki-laki sama laki-laki. Ya, bukan manusia. Nah, apa? Silakan sebut. Nah, karena yang kesempurnaan manusia itu mencintai wanita. Nah, tertarik kepada wanita. Qala Ibnu Abbas, khairu hadhil ummah aktsaruha nisaan. Kata Ibnu Abbas, sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Wa qad dzakara al-Imam Ahmad anna Abdullah. Beliau ingin menunjukkan Rasulullah paling banyak istrinya. Wa qad dzakara al-Imam Ahmad anna Abdullah bin Umar waqa'a fi sahmihi yauma. Ibnu Umar pernah mendapatkan tawanan ketika peristiwa Jalula. Jalula ini pembantaian, pemusnahan, yakni artinya penghancuran tentara-tentara api, penyembah-penyembah api. Orang-orang Persia dihabisi di dalam perang Jalula ini. Dikatakan Jalula itu karena mayat-mayat bergelimpangan di permukaan tanah. Tidak ada satu jengkal melainkan situ bangkai orang-orang Persia. Nenek-nenek moyang orang Iran sekarang. Dari dikalahkan oleh orang-orang Badu yang dulu nggak terkenal. Nah, ya, didapatkan dalam peristiwa Jalula itu seorang jariyah tawanan. Nah, Persia. Kana unquha ibriqun fiddah, yang lehernya putih. Qalanya mereka kan nggak berhijab. Nah, qala Abdullah, "Fama sabirtu an qabbaltuha wan nasi yanzurun." Diciumi oleh beliau dalam keadaan orang melihat. Yang namanya tawanan. Rendah. Nah, apalagi musyrikin. Nah, ini yang membuat mereka, apalagi ini dalam keadaan seperti ini. Nah, wa bihadza ihtajja al-Imam Ahmad ala jawazil istimta' min al-masbiyah qabla al-istibra' bi ghairi al-wat. Dengan peristiwa inilah Imam Ahmad berdalil, lihat peristiwa apa yang dilakukan oleh mereka itu jadi ilmu kan. Jadi bukan sekedar cerita tentang dongeng apa. Kalau mungkin orang-orang yang busuk hatinya, jelek hatinya akan mengumbar, menyatakan ini nafsu syahwat saja ini kisahnya. Heroiknya apa pejuang-pejuang Islam. Tidak ada fikih di sini. Ada ilmu di sini, syariat. Apa dalilnya? Beliau katakan bolehnya istimta, bersenang-senang dengan tawanan perang sebelum istibra, diketahui dia suci dari haid atau tidak. Nah, bi ghairil wat, bukan menyetubuhinya, bukan menggaulinya. Boleh. Dan mereka walaupun seperti itu mereka tidak, ya artinya betul-betul mereka menjaga. Nanti kita akan lihat bagaimana mereka betul ifahnya mereka. Mereka beli budak, nanti disebutkan tentang Muawiyah atau yang lainnya. Beli budak dalam keadaan tertarik sekali kepada budak itu, tahu-tahu ternyata budak itu cinta kepada majikan yang lama. Ya, yang pemiliknya lama. Sudah akhirnya walaupun tertarik, wanita budak ini enggak suka sama dia, sudah dilepas kembalikan. Ya. Qala bi khilafil amah al-mushtara. Beda dengan budak yang dibeli. Nah, kalau tadi masdiyah. Ini artinya wanita-wanita tawanan perang. Sebelum diketahui dia itu bersih atau tidak. Yang penting tidak wata, tidak jima, boleh dia orang yang menawannya itu bersenang-senang. Nah, ini melihat bagaimana mereka. Nah, kalau misalnya mereka lihat orang-orang yang mengaku Islam, isi saja itu lihat. Nah,
jahatnya. Ya. Qala bi khilafil ama al-mushtarak, beda dengan budak yang dibeli. Wal farqu bainahuma, perbedaannya annahu la yatawahamu infitahul mulki fil masbiyah. Nah, kalau perbedaannya kalau pada tawanan enggak ada kedugaan-dugaan lain, yakni putusnya kepemilikan dalam hal dalam tawanan perang itu. Artinya jelas dia kan dia tawanan, enggak peduli budaknya memiliki siapa, ya, tertawan. Beda bi khilafil mushtara faqad yanfasiqu fihal milk fayakunu mustamti'an bi amati ghairihi. Nah, beda dengan mushtara yang bisa jadi memang belum terpisah, artinya belum resmi putus dari majikannya. Ya. Nah, bisa jadi artinya mungkin sudah digauli oleh majikannya. Sehingga apa? Kalau misalnya orang itu dia menggauli juga, berarti dia masih menggauli budak yang statusnya masih punya orang lain. Nah, maka ditunggu sampai dia istibra. Sampai istibra. Qala wa qad syafa'a Nabi sallallahu alaihi wasallam li asyiqin. Dan Nabi pernah sallallahu alaihi wasallam memberikan advis, menolong, membantu orang yang jatuh cinta. Asyir antuwasilahu ma'suqatahu. Nah, antuwasilahu ma'suqatahu bi an tatazawwaja bihi. Supaya yakni perempuan yang dicintainya itu mau kembali kepadanya dan menikah dengannya. Fa'abat, ternyata wanita itu menolak. Wa dzalika fi qismati Mughits wa Barirah, kisah yang masyhur. Dan di situ juga ada fikih. Ya, ribut mereka dengan Barirah ini. Ya, orang wanita ini budak dibeli oleh Mbak Aisyah, dibebaskan. Kemudian mereka waktu membebaskan ini berebut, walaknya untuk kami, kata majikannya yang lama. Tidak boleh. Walaupun benar sampai menyebutkan syarat, berapa macam syarat. Rasulullah kan akhirnya bicara, semua syarat yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu batil walaupun 100 syarat. Al-wala liman a'taq. Nah, al-wala liman a'taq itu dari kisah ini. Ini akhirnya perwalian itu, wala itu, bahwa budak itu menjadi maula bagi orang yang membebaskan dia. Seperti misalnya Imam Bukhari nisbahnya Al-Ju'fi kan? Iya, Al-Ju'fi kan? Itu membebaskan dia adalah Ja'far, keluarga Ja'far, entah apa Ja'far bin Abi Thalib atau itu, sehingga dikenal dengan Al-Ju'fi. Fi kisnati Mughits dan Barirah. Mughits ini dua-duanya suami istri. Mughits dan Barirah ini suami istri. Pertama, statusnya budak. Dua-duanya statusnya budak. Nah, kemudian apa? Barirah dibeli oleh Bunda Aisyah, dibebaskan. Sementara Mughits tidak. Statusnya tetap sebagai budak dan orangnya hitam. Budak. Nah, cinta sekali kepada istrinya ini. Nah, ternyata setelah dibebaskan, Barirah disuruh milih, mau tetap statusnya sebagai istri Mughits, berarti dia merdeka, suaminya budak. Enggak mau, ya, enggak mau dia walaupun dia, dia pernah jadi istri dari Mughits, enggak mau. Nah, akhirnya kemudian fa innahu ra'ahu yamshi khalfaha ba'da firaqiha. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam melihat Mughits berjalan mengikuti Barirah. Ya, ngikutin belakang sambil wa dumu'uhu tajri ala khaddaihi, berlinang air mata Mughits ini. Berlinang air mata, minta supaya kembali. Ya, supaya kembali sebagai istrinya. Faqala laha, kata Rasulullah kepada Barirah, "Law raja'tihi." Seandainya kamu mau rujuk. Faqalat, kata Barirah, "Atamuruni ya Rasulullah? Apakah engkau perintahkan aku ya Rasulullah?" Para sahabiah berhati-hati, tunduknya kepada. Kalau itu perintah ya Rasulullah, sam'an wa ta'atan, tapi Rasulullah mengatakan, "La." Enggak. Innama asfa'. Saya cuma membantu saja. Kenapa? Kalau misalnya perintah, mau enggak mau, ini perintah Rasulullah.
ini mereka. Makanya mereka tanya lebih dahulu apa saja mungkin dari Rasulullah. Ini dari engkau atau dari Allah ya Rasulullah? Nah, kalau dari engkau ya Rasulullah, jadi innama asfa'. Saya cuma memberi bantu, bukan merintah. Faqalat la hajatil li. La hajatan li bi. Saya tidak butuh lagi dengan dia. Nah, faqala li ammi. Kata Rasulullah kepada pamannya, "Ya Abbas, ala ta'jab min hubbi Mughithin Barirata wa min bughdhiha lahu?" Wahai Abbas, tidakkah engkau heran, takjub betapa cintanya Mughith kepada Barirah dan betapa bencinya Barirah kepada suaminya. Walam yungkir alaihi hubbaha, dan beliau tidak mengingkari cinta Mughith kepada Barirah. Wa in kanat qad banat minhu, walaupun sudah terpisah dari dia. Fa inna hadza ma la yamliku, karena cinta yang dimiliki oleh Mughith itu sesuatu yang tidak beliau kuasai. Mughith tidak mampu untuk menghilangkannya, karena memang dia pernah mereka sebagai suami istri. Iya. Nah, sesuatu nggak mungkin bisa dihalangi, itu cintanya. Nah, perasaan, ya, kecenderungan, karena nggak mungkin manusia itu. Nah, makanya di awal kan sudah disebutkan, ya apa? Nah, nakil fuadaka hayatu syi'ta minal hawa, wa innamal hubbu li habibil awwali. Pindahkan cintamu kemana saja kamu suka. Karena sungguhnya cinta yang pertama kali, yang namanya cinta itu adalah kepada kekasih yang pertama. Ini yang namanya cinta itu cinta pertama. Itu yang betul. Nah, tidak akan hilang. Nah, ini kata beliau. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusawi baina nisa'ihi fil qasam wa yaqulu Allahumma hadha qasami fi ma amlik fala talumni fi ma la amlik, yakni al-hub. Ya Allah, dia membagi di antara istri-istrinya dan berdoa, ya Allah, inilah bagianku dari apa yang aku miliki, dan jangan engkau celah aku dari dalam hal-hal yang aku tidak kuasai. Ini dalam hal cinta. Nah, beliau mencintai Aisyah radhiyallahu anha lebih dari istri yang lain, termasuk juga Ummu Salamah, Zainab bintu Jahsh, Safiyah. Wa qad qala ta'ala, "Wa lan tastati' an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Dan kamu tidak akan pernah bisa berlaku adil di antara wanita walaupun kamu antusias untuk berlaku adil. Ini fil hubbi wal jima. Dalam hal cinta dan jima ini tidak akan mungkin bisa adil. Walam yazal al-khulafa ar-rasyidun, dan kani khulafa ar-rasyidun warhama minan nas, orang-orang yang penyayang di kalangan manusia, yashfa'una, terus selalu memberikan syafaat fil usyaq, membantu orang-orang yang jatuh cinta ila ma'syuqihim, untuk kepada ma'syuqnya, untuk membantu mereka bertemu dengan, artinya bersatu dengan ma'syuqnya, al-jaiz wasluhunna, yang memang boleh, bukan yang haram, bukan pula dengan cara yang haram, kama taqaddam min fi'li Abi Bakar wa Utsman, sebagaimana telah lewat yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Utsman. Dan beliau ini juga memang betul-betul ketika hal-hal itu, misalnya cinta ini melanggar apa yang namanya menjadi syariat Allah, beliau pernah disebutkan putra beliau sendiri. Nah, dengan Atikah. Atikah bintu siapa? Bintu Sa'id bin Zaid apa? Nah, ini menikah dengan salah seorang putra Abu Bakar As-Siddiq, manten baru, tapi akhirnya apa? Saking cintanya, sholatnya keteter. Nah, satu hal yang mungkin perlu diingatkan, mereka yang menikah itu kan berarti kan dia telah mendapatkan penjagaan separuh agamanya, ya, takwa kan, separuh ketakwaan dia sudah dapatkan dengan nikah itu. Hendaknya dia pelihara, cari yang setengah lagi. Maka perhatikanlah, mestinya dengan orang itu semakin dia menikah semakin jadi baik. Nah, kalau misalnya dengan niatnya semakin jauh dari thalabil ilmi, salat mulai tidak beres, ya, apa tujuannya menikah? Nah, banyaknya hati kita mengingatkan yang seperti ini, jangan bersama para sahabat, ya, kita pun juga mungkin
Kalau ini gara-gara keluarga, gara-gara istri, sampai panggilan-panggilan Allah membuat kita jauh, perlu kita mawas diri, hati-hati, tobat pada Allah, istighfar. Ya, nah yang sudah lewat, cinta kita kepada diuji, mana yang lebih kita cintai? Ya, diuji. Nah. Baik, qala rahimahullah. Wa kadzalika Ali juga pernah utiya bi ghulamin minal Arab. Didatangkan kepada beliau seorang remaja Arab. Wujida fi dari qaumin bil lail. Ditemukan di rumah sebuah kabilah di malam hari, konangan, ketangkap. Faqala lahu ma qissatuka? Nah, qala, apa ceritamu? Kenapa kok sampai kamu tertangkap? Qala lastu bisarik. Saya bukan pencuri. Walakinnya asduquka, tapi saya jujur kepadamu. Ta'allaqtu fi darir rayahi khaudatan yazillu laha min husni manzarihal badar. Ini cerita tentang dia tuh tertarik kepada seorang gadis di perkampungan tersebut, kabilah tersebut. Laha fi banatir rumi hasanun mamandar idza iftakharat bil husni janabaha al fakhru. Falamma taraktu dara min harrid muhjatin ataitu wa fiha min tawaqudiha al jamru tabadara ahlud dari lam tabadara ahlud dari li thumma sayyahu huwa lisu mahtuman lahu al-qatlu wal asru. Nah, ya, tertarik, kemudian dia datangi rumah tersebut, ternyata mereka sedang lampunya terang dan dia kelihatan tertangkap. Nah, mereka pun teriak, maling. Ini harus dibunuh, maling ini. Harus ditawan. Tapi kemudian ditangkap, diadukan, tapi mereka tidak main hakim sendiri. Kalau sekarang kan langsung dibakar. Ini dibawa ke penguasa, dibawa kepada yang berwajib. Tidak diapa-apain, ditangkap, diserahkan kepada penguasa. Falamma sami'a Ali, keluhan remaja tadi, radhiyallahu anhu syi'rahu raqqa lahu. Jadi lembut hati beliau. Wa qala lil Muhallab bin Rayah, beliau berkata kepada Muhallab bin Rayah, ismah lahu biha. Izinkan dia bertemu dengan gadis itu. Faqala ya Amirul Mukminin, salhu manhu. Tanyakan wahai Amirul Mukminin, siapa laki-laki ini, remaja ini? Faqala An-Nahas bin Uyainah. An-Nahas bin Uyainah. Faqala khudha fahiyalak. Ambil gadis itu, jariyah itu yang kau sukai, ya. Fahiyalaka, itu untukmu. Washtara Muawiyah jariyatan. Muawiyah pernah membeli seorang budak wanita. Fa'ajaba biha ijaban syadida. Tertarik luar biasa. Fasami'aha yauman tanshudu abyatan minha. Suatu ketika beliau mendengar budak itu melantunkan bait-bait. Faraktuhu kal husni yahtazzu fi thara tariran wasiman ba'da ma tarra syaribu. Ya, dia meninggalkan kekasihnya, orang remaja yang laki-laki yang dia cintai, ya. Nah, seperti kal husni yahtazzu fi thara, seperti pohon ranting kering terhampar di tanah. Tariran wasiman ba'da ma tarra syaribu. Jadi itu menunjukkan bahwa keadaan lelaki yang dia cintai itu begitu mengenaskan. Fasa'alaha. Kemudian beliau Muawiyah bertanya kepada jariyah ini, fa akhbaratuhu. Diceritakan oleh budak tadi siapa dia, annaha tuhibbu sayyidaha, bahwa dia mencintai majikannya. Faraddaha ilaih, lalu dikembalikan kepada majikannya. Wa fi qalbihi minha, ternyata dia masih teringat dengan bekas budak tersebut. Wa dzakara Zamakhsyari fi Rabi'ihi anna Zubaidah qara'at fi tariqi Makkah ala Ha'id. Zubaidah istri Harun ar-Rasyid yang membuat irigasi pengairan untuk air minum di Mekah. Qala amma fi ibadillahi aw fi ima'ihi karimun yujallil hamma an dhahibil aqli. Apakah tidak ada di kalangan hamba Allah laki-laki dan perempuan orang yang mulia yang menghilangkan kegelisahan dari orang yang telah hilang akalnya? Lahu maqlatun ammal ma'aqi qarihatun wa ammal hasyafan naru minhu ala rijlin. Menunjukkan bahwa dia betul dalam keadaan sudah sangat mengenaskan, ya. Ini ada makna lain. Fanadarat an tahtala liqa'ilihima. Nah, beliau bernazar untuk mencari tahu siapa yang mengucapkan dua bait ini. In arafathu, kalau dia bisa mengenalnya, hatta tajma'a bainahu wa baina man yuhibbu,
untuk disatukan dengan orang yang penulis ini cintai. Fa baina hiya bil Muzdalifah, ketika berada di Muzdalifah musim haji, idz sami'at, tiba-tiba beliau Zubaidah mendengar man yanshudul baitain, ada orang yang melantunkan 2 bait ini. Fatalabathu, beliau cari. Fa za'ama annahu qalahuma fi ibnati ammin lahu. Menurut ada yang menyatakan bahwa dia laki-laki itu mengucapkan bait-bait ini tentang putri pamannya, sepupunya sendiri. Nadara ahluha an la yuzawwijuha minhu. Sementara keluarganya, paman-pamannya ya, tidak mau menikahkan gadis itu kepada dia. Fa wajjahat ilal hayy. Akhirnya Zubaidah datang ke perkampungan tersebut. Wa mazalat tabdhulu lahumul mal hatta zawwajuha minhu. Beliau berderma, membantu. Kalian mau berapa? Saya bantu. Terus dikasih sampai akhirnya mereka lunak dan mau menikahkan yang menulis bait ini dengan anak mereka. Sepupunya juga, sepupu laki-laki ini. Wa idzal mar'atu asyaq, ternyata gadis itu lebih sangat cinta kepada dia minhu lah, dibandingkan laki-laki itu kepada dia. Nabi dari pihak perempuan lebih besar cintanya. Kepada sepupunya. Fakanat ta'udduhu min a'dhami hasanatiha. Akhirnya kebaikan ini, sumbangan yang diberikan Zubaidah ini dianggap sebagai salah satu di antara kebaikan yang terbesar. Kebaikan Zubaidah yang terbesar selain irigasi tadi, pengairan untuk air minum. Wa taqul, kata beliau, ma ana bi syai'in asarra minni min jam'i baina dzalikal fata wal fata. Belum pernah aku merasakan kegembiraan yang luar biasa lebih dari ketika berhasil menyatukan antara pemuda dan pemudi ini. Tapi yang benar loh ya. Ya, tidak seperti yang sekarang. Nah, yang benar. Nah. Berlomba-lomba dalam keadaan dia menjaga diri, masing-masing menjaga diri, iffah, ya, menjaga kehormatannya. Kemudian ada perasaan seperti itu dari masing-masing pihak, nah, bisa boleh dibantu. Qala al-Kharaiti, wa kana li Sulaiman bin Abdul Malik ghulamun wa jariyatun yatahabbani fa kataba al-ghulamu laha yawman. Ini tidak akan saya baca terjemahkan. Walaqad ra'aytuki fil manami ka'annama a'taytini min riqin fiki fil al-barid wa ka'anna kaffaki fi yadi wa ka'annana bitna jami'an fi firashin wahid fatafiqtu yawmi qullah mutaraqidan la araki fi nawmi wa lastu biraqid fa'ajabathu al-jariyah khairan ra'aita wa kullama absartahu satanaluhu minni biraghmil hasid inni la arju an takuna mu'aniki fatabita minni fawqa tabi wa hanahid wa araka baina khalaqili wa damaliji wa araka fawqa taraibi wa majasidi. 2 orang budak laki-laki dan perempuan yang saling tertarik, jatuh cinta. Fa balagha dzalika Sulaiman, terdengar oleh Sulaiman bin Abdul Malik, fa ankahaha al-ghulam, dinikahkan, wa ahsanaha lahuma, dan beliau berbuat baik, memperbaiki keadaan keduanya ala farti ghiratihi, walaupun cemburunya luar biasa. Wa qala Jami bin Murkhiyah sa'altu Sa'id bin Musayyab mufti al-Madinah hal fi hubbi dahma'a min wizrin. Masyaallah. Fa qala Sa'id bin Musayyab innama tulamu ala ma tastati'u min al-amr. Aku bertanya kepada Sa'id bin Musayyab mufti Madinah tentang cinta dahma, apakah ada dosa? Dahma itu apa? Hitam ya. Faqala Sa'id, pokoknya cintalah, ya. Apakah ada dosa kalau orang itu jatuh cinta? Kata Sa'id, innama tulamu, yang kamu itu dicela adalah terhadap apa yang kamu mampu untuk menguasainya, tapi kamu tidak mau menahannya. Ini, ya, dicela terhadap hal-hal yang kamu mampu, ya, dan untuk menguasainya, tapi kamu tidak mampu menahannya. Tapi kalau perkara yang kamu tidak mampu, kamu tidak tercela. Itu maksud dari perkataan beliau. Innama tulamu ala ma tastati'u minal amr. Kamu itu dicela hanya dalam soal yang kamu itu mampu. Kalau kamu tidak mampu, tidak akan dicela. Artinya kamu tidak mampu menguasai. Kalau kamu punya cinta, kenapa? Bagaimana mungkin disalahkan? Ada perasaan suka. Wa qala Sa'id, wallahi ma sa'alani ahadun min an hadha
Walau sa'alani ma kuntu ujibu illa bihi. Demi Allah, belum pernah satupun yang menanyai saya tentang masalah ini. Baru sekali ini ada orang yang menanyakan masalah cinta kepada saya. Walau sa'alani ma kuntu. Nah, kalau seandainya ada lagi yang bertanya, ma kuntu ujibu illa bihi. Saya tidak akan menjawab kecuali dengan jawaban itu tadi. Kamu tidak salah kalau dalam perkara innamatulamu ma tastati'u minan amr. Ini kamu jelas dalam perkara yang kamu mampu untuk menahannya, kamu tidak menahannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu dulu lah. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Nah, kelihatannya nanggung ya. Nah, kalau tanggung kita selesaikan aja sedikit. Aqsam. Nah, ini penting juga ini. Fa'ishqun nisa'i salasatu aqsam. Mencintai wanita itu terbagi menjadi 3 supaya jangan salah. Yang pertama ishqun huwa qurbatun wa ta'ah. Cinta yang itu merupakan ketaatan, taqarruban ilallah. Yang pertama, cinta yang merupakan amalan taqarrub, taat kepada Allah. Wa huwa ishqur rajuli imra'atahu wa jariyatahu. Cinta seorang kepada istri dan budaknya. Ya, bukan dengan temannya yang belum apa-apanya. Wa hadzal ishqu nafi'un. Cinta yang seperti ini bermanfaat. Fa innahu ad'a ilal maqasid. Lebih kuat mendorong kepada tujuan. Allati syara'allahu lahan nikah. Yang karena itu Allah berlakukan nikah, syariatkan nikah. Wa akaffu lil basar, lebih menahan pandangan, wal qalb dan hati, anit tatalluq, untuk melihat-lihat ila ghairi ahli, kepada yang bukan istrinya. Lebih menjaga. Walihada yuhmad adzal asyiq indallahi wa indan nas. Oleh karena itulah dipuji orang yang punya cinta ini di sisi Allah dan di sisi manusia. Itu pertama. Yang kedua, iskun huwa maktun minallah wa bu'dun min rahmati. Lawannya, cinta yang merupakan kemurkaan, murka Allah kepada orang yang mencintai, punya perasaan ini. Jauh dari rahmat Allah. Dilaknat berarti. Cinta yang menimbulkan kemurkaan Allah dan jauh dari rahmat Allah. Wa huwa adarru syai'in 'alal 'abdi fi dinihi wa dunyah. Dan cinta yang ini lebih membahayakan bagi seseorang dalam urusan din dan dunianya. Bahaya, agamanya hancur, dunianya juga hancur. Wa huwa ishqul murdan. Cinta kepada murdan, anak yang belum tumbuh janggut, kepada remaja. Nah. Fama butuliya bihi illa min saqati min. Fama butuliya bihi illa man saqata min ainillah. Tidaklah diuji dengan cinta kepada murdan ini kecuali orang yang memang jatuh dia dalam pandangan Allah. Artinya orang yang mulai tertarik dia kepada, suka dia kepada anak-anak kecil, anak-anak murdan, remaja, dekat dengan mereka, dalam artian ya, tertariklah seperti laki-laki tertarik kepada perempuan. Nah, kalau sampai seperti itu berarti sudah jatuh dia di dalam pandangan Allah, orangnya billah. Wa tarduhu min anbabi, sudah terusir dia dari pintu Allah. Wa ab'ada qalbahu anhu, dan Allah jauhkan hatinya dari Allah. Kalau di Yaman rentan, biasanya sering itu terjadi kan di di ma'had ya, yang rijal, nah juga yang banat. Nah, walaupun jangan kita merasa aman, walaupun kita mungkin normal ya, mudah-mudahan semua seperti itu dan kita berharap, tapi jangan beri celah syaitan masuk dari sisi ini. Ya rentan sekali buat para mudaris, mungkin tambah ekstra perjuangannya untuk menjaga anak-anak ini. Ya. Nah, dan juga antum para tholabah juga. Nah, ada teman-teman yang mungkin nampak kemayu sedikit. Ya, jangan supaya dia jadi kayak perempuan, ya. Nah, dibantu, walaupun mungkin enggak dengan dengan cara antum lah, mungkin dekatan atau diajak latihan atau ya jangan sampai mereka jadi kalau misal ada mulai ketertarikan kepada sesama temannya, yang lain tanabah, ya, nampak mulai cepat singkirkan itu.
Ya. Dan ini memang kerjaan berat juga ini. Kalau misalnya memungkinkan dilacak latar belakangnya, biasanya karena kadang-kadang di keluarga pingin punya anak laki-laki, tahu-tahu perempuan, atau punya anak perempuan laki-laki terus. Nah, terakhir laki-laki lagi, akhirnya dikasih mainan perempuan, aduh jadi salah. Dan ini memang kejadian nyata, pernah terjadi seperti ini dalam dunia nyata manusia. Sampai diangkat dalam novel cerita, dalam film. Ya, ada kejadian seperti ini di antara anak manusia seperti itu. Maka jangan sampai salah karena saking senangnya pengen punya anak perempuan, tahu-tahu yang lahir laki-laki lagi. Ya. Nah, kasihan sudah besarnya akhirnya dia merasa aku ini perempuan apa laki-laki. Ya. Nah, walaupun memang dalam pelajaran waris ya, faraid ada memang taurithul unsa makhanid. Pewarisan yakni orang-orang yang setengah laki-laki setengah perempuan. Ada pelajarannya. Mungkin Pak Salman masih ingat itu. Qala rahimahullah. Nah, wa huwa min a'zamil hajbi al-qati'ati 'anillah. Itu termasuk hijab yang paling tebal yang menghalangi seorang dari Allah. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana kata sebagian salaf, idza saqata al-'abdu min 'ainillah min ibtalahu bi mahabbatil murdan. Jika seorang hamba sudah jatuh dalam pandangan Allah, Allah uji dia dengan cinta kepada murdan. Nauzubillah. Nah, tentu ada sebabnya berarti kan? Ya, ada sebabnya. Yang digambarkan oleh beliau bahwa mereka yang melakukan perbuatan itu laki-laki sama laki-laki itu bukan karena hajat. Bukan karena hajat, tapi apa? Syahwat. Cuma syahwat. Bukan ada keinginan dalam artian untuk mereka. Kalau dengan perempuan kan memang ada penyaluran, ada kebutuhan dia. Tapi kalau dengan laki-laki ini bukan karena hajat, tapi syahwat. Murni nafsu. Wa hadhihi al-mahabbah hiya allati julibat ala qaumi Lut ma julibat. Atau jalabat ala qaumi Lut ma jalabat. Nah, cinta yang seperti inilah yang mengundang kepada kaum Lut apa yang telah terjadi. Fama'utu, dan tidaklah mereka mendapatkannya, diberikan bencana itu illa min hadzal ishq. Melainkan karena cinta ini. Qala ta'ala la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh mereka betul-betul dalam kemabukan mereka, dalam mabuk syahwat itu betul-betul mereka tersesat. Wa dawa'u hadzal da', dan semua yang misal ini, kalau yang mahabbah yang seperti ini itu berat, yang lebih ringan sama saja. Hadzal da' ad-dawi. Dawa'u hadzal da' ad-dawi. Al-isti'anatu bi muqallibil qulub. Obat dari penyakit ini, dawa'u hadzal da' ad-dawi, yang untuk menunjukkan betapa dahsyatnya, betapa beratnya, betapa penyakit cinta kepada murdan ini. Ya. Obatnya adalah isti'anah bi muqallibil qulub, minta pertolongan kepada yang membolak-balikkan hati, kepada Allah. Wasidqul laja ilaihi, jujur betul-betul pasrah berlindung kepada Allah dari penyakit ini. Betul-betul jujur berlindung kepada Allah dari penyakit ini. Nah, ini mungkin juga menjadi bekal buat para mudaris dan mudarisat. Nah, sama saja yang banat juga demikian, mudarisin juga demikian, untuk membantu menumbuhkan yang ini kepada anak-anak nantinya. Pertebal kesiqahan mereka pada Allah, ya. Betul-betul diingatkan mereka, apalagi mereka sudah hafal Al-Qur'an dan mereka belajar, ya, untuk senantiasa berlindung dari seperti ini dan jujur. Wal istighfar bi dzikri, sibukkan diri untuk selalu mengingat Allah. Menyibukkan diri untuk selalu mengingat Allah, baik itu dengan lisan atau dengan pikirannya, dengan hatinya, dengan tindak tanduknya. Dengan hati tentunya tetap ingat bahwa Allah melihatnya. Dengan tindakan jalankan perintah-perintah Allah, taat. Wa ta'awud bi hubbihi wa qurbihi, minta ganti untuk minta kepada Allah ganti untuk mencintai Allah.
Ya, jangan minta kepada Allah pertolongan agar Allah gantikan. Muncul rasa penyakit itu, ketertarikan kepada murdan, minta kepada Allah supaya diganti dengan cinta kepada Allah dan untuk selalu dekat kepada Allah. Wattafakkur fil alam alladhi yuqibuhu hadzal 'ish. Dan hendaknya dia selalu memikirkan bala, bencana, petaka yang diakibatkan oleh cinta ini. Wal lidzati allati tafutuhu bihi. Dan dia supaya memikirkan pula kelezatan yang hilang akibat cinta yang seperti terkenal seperti itu. Fayatarattabu alaihi fawatu a'dhami mahbub, yang akibatnya, yang kalau misalnya selalu juga dia ingat, dia pikirkan akibat cinta tersebut itu membuat dia kehilangan mahbub yang paling agung. Ya, mahbub yang paling agung. Wa husulu a'dhami makruh, dan justru mendapatkan perkara yang tidak disenangi yang paling besar. Nah, kemakruhan yang paling tidak disukai, petaka, kejelekan, kehinaan, kerendahan, kesengsaraan, dimurkai oleh Allah. Fa in aqdamat nafsuhu ala hadza wa atharathu falyukabbir 'alaiha takbirahu 'alal janazah wal ya'lam anna al-bala' qad ahata bihi. Tapi kalau masih juga nafsunya itu mendorongnya dan mengajak dia untuk mementingkan cinta kepada murdan ini, tertarik betul-betul di alam besar kepada murdan, maka bertakbirlah 4 kali takbir terhadap nafsunya. Kenapa? Sudah mati nafsunya. Wal ya'lam, dan hendaklah dia tahu bahwa bala telah menimpa dia. Artinya kalau betul-betul sudah, artinya dia tidak bisa lepas dari itu, ma'as salama sudah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti musibah. Nah ini, ketika muncul hal-hal yang seperti itu, memang perlu dipangkas. Ya. Banyak kan kita kalau misalnya yang enggak biasa, cepatlah tanggap. Ini kok biasanya enggak selalu bersama, kok sekarang bersama. Kita bukan mau nginteli, bukan mau memata-matai, enggak boleh memang. Tapi kita waspada. Mungkin secara terpisah kita tanya barangkali, gimana sih bulan? Baik ya. Mungkin dengan caranya dengan cara mungkin para mudaris lebih bijak, para mudarisat lebih bijak, atau bisa ditanyakan ke orang tuanya, kira-kira ada sesuatu enggak pada Anda? Mungkin dia pengaruh, mungkin pertemanan atau atau cerita atau yang lainnya. Ada hal-hal yang aneh enggak di rumah? Kalau enggak ada, alhamdulillah, berarti masih. Kadang-kadang kan sebagian merasa mungkin kalau yang biasalah rangkul-rangkulan kalau laki-laki, ya kan masih biasa. Hal yang mungkin sudah lebih. Kalau kita diaman tidak berani. Gini saja dengan teman itu jalan mau ke ma'had dari kamar kos ke masjid, kira-kira dari sini ke jaraknya ke jembatan itulah. Enggak nih. Ke Masjid Talang Abang. Jarak dari rumah, dari kamar kos ke Masjid Syekh rahimahullah, itu dari sini ke Masjid Talang Abang. Itu subhanallah. Gini saja sama teman-teman saya biasa kan kita gojek atau apa. Itu susah. Kenapa? Yaman ini susah ini. Susah ini. Ini sebagai asatid kita itu yang kadang-kadang dia rambutnya gondrong selama di sana tuh pas harus tutup. Sampai pernah satu kali pernah nyuci rambutnya dilepas. Bingung orang yang menanggapnya. Ini perempuan apa lagi? Alhamdulillah. Alhamdulillah tahu. Orangnya dulu jago taekwondo, latihan taekwondo. Lakukan hal seperti itu. Walaupun memang mereka kadang-kadang juga salah tanggap. Orang Yaman itu salah tanggap. Nah, dia mengira kalau kita baik dengan mereka, dikiranya kita menerima seperti yang dia inginkan. Salah paham. Makanya kita kadang-kadang dengan Yaman itu harus betul hati-hati. Karena sedihnya sebagian pengajar kita fikih, akidah, tahu-tahu fulan bin fulan matrud. Kenapa? Jatuh. Baik, ya. Ini bukan artinya tapi min bab istilahnya preventif, ya. Mungkin walaupun bukan
Tapi ini coba kita tidak bisa, jangan menganggap remeh ya. Mudah-mudahan ini kita saling bahu membahulah, wali murid ya, dan juga para mudaris, para pengurus juga ikhwan. Mungkin ada hal yang mungkin aneh dengan sebagian thalabah, tolong sampaikan supaya kita betul lebih dini untuk mencegah penyakit ini. Kalau sudah naudzubillah ya, mengerikan balanya. Kalau qismu tsalits yang ketiga, minal isqun mubah la yumlak, cinta yang mubah yang tidak bisa dikuasai. Ka isqi man wusifat lahu imratun jamilah, rasa suka, rasa cinta orang yang disifatkan kepada dia wanita yang cantik. Wah, si fulanah itu gini ada. Makanya dilarang oleh Rasulullah. Aura'ahu faj'atan min ghairi qasdin, atau dia melihatnya tidak sengaja, tiba-tiba papasan dari cadarnya, mungkin oleh orang Padang serobok pandang, tatap mata sekilas. Tapi kan namanya beda dengan yang mungkin papasan dengan orang yang enggak berhijab ya. Ini bahayanya, makanya masing-masing mestinya tundukkan pandangan. Aura'aha faj'atan min ghairi qasdin fa aurasahu dzalika isqan lah, menimbulkan asyik dalam dirinya kepada yang dilihatnya tadi. Siapa dia? Walam yuhdits lahu dzalikal isqi ma'siyatan, tapi peristiwa itu tidak menimbulkan maksiat. Ya, tidak menimbulkan maksiat. Tidak menimbulkan maksiat apa? Tidak membuat dia menghayalkan, tidak kemudian baru papasan tadi terus dilihat lagi. Ya, kan sering misalnya mungkin ini kadang kalau misalnya dilihat lewat spion atau lewat siapa tadi itu. Itu yang maksiat masuk. Karena yang dua ini bukan hak kita. Yang pertama tadi mungkin sudah, itu mubah. Fa hadza la yumlak wa la yu'aqabu alaihi. Yang seperti ini tidak dikuasai, dia tidak memiliki, bukan punya. Wa la yu'aqabu alaihi, dan dia tidak dihukum karenanya. Wal anfa' lahu mudafa'atu. Yang paling bermanfaat apa? Dia tepis. Dia jangan hiraukan, buang jauh-jauh. Wal istighal bima huwa anfa' lahu, dan menyibukkan diri dengan yang lebih bermanfaat. Zikrullah, ta'awud. Sudah. Bukan punya saya, bukan istri saya, bukan anak saya. Sudah. Wal wajib ala hada an yaktum, dan harus dia sembunyikan. Tahan-tahan, jangan cerita kepada orang lain. Wa ya'if, dan dia tahan kehormatannya. Wa yasbir ala balwah, sabar dia tanggungkan ujiannya. Artinya ya salah sendiri, walaupun mungkin terbayang sempat, ya Allah. Seperti yang apalagi yang musabab, yang punya semangat belajar dalam keadaan masih bujang, diuji kan seperti ini kan besar ini. Yang harus dia lakukan. Yaktum, dia sembunyikan dan dia sibukkan diri dengan yang lebih bermanfaat. Fayuthibuhullahu ala dzalik, maka Allah akan memberinya pahala. Allah akan berinya pahala. Wa yu'awwidhu ala sabrihi lillah, dan Allah gantikan untuk dia karena kesabarannya karena Allah. Wa iffatihi wa tarkihi ta'atan hawahu. Wa tarkihi ta'atan hawahu. Yani Allah beri kesabaran dia, Allah beri ganti dia karena kesabarannya, karena iffahnya, dan dia meninggalkan perkara itu karena taat. Dia tinggalkan mengikuti hawa nafsunya, dia tidak mau menuruti hawa nafsunya. Wa itsari mardatillahi wa ma indah, dan lebih mementingkan ridha Allah dan apa yang di sisi Allah, maka Allah pasti gantikan yang lebih baik. Barangkali mungkin cuma sekilas itu, ya mungkin akhlaknya tidak baik, atau ilmunya kurang, atau mungkin orangnya ya bisa jadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini juga berlaku juga buat para thalabah. Banyak ya hal yang seperti ini, mungkin sekedar ilmu ya. Sekedar cerita, belum saatnya antum terjun masuk dalam masalah-masalah ini ya. Isi dada antum lebih dahulu dengan ilmu sebanyak-banyak. Antum hadapi yang seperti ini, nanti kemelutnya seperti ini, lebih berat lagi ya. Ujian buat antum.
Sekarang ini mungkin teorinya mungkin kita cerita, kadang mungkin terkhayalkan gimana kalau saya, belum tentu. Ya ingat Rasulullah mengatakan zaman yang datang berikutnya lebih jelek. Belum tentu mendapat seperti yang mereka dapatkan. Maka hati-hati para sahabat terutama. Ya, juga sababah patah. Nah, banyak-banyak doa kepada Allah. Ya Allah sudah janjikan at-thayyibat lit-thayyibin, at-thayyibun lit-thayyibat, al-khabithat lil-khabithin wal-khabithun lil-khabithat. Maka minta banyak-banyak doa pada Allah. Dijadikan Allah sebagai orang yang thayyib, Allah akan